Boga ini. Pertama harganya murah 5 juta euro, Serie A proven kan, pernah main di Sassuolo gitu. Jadi secara harga dan kualitas juga mungkin 5 juta euro bagi kita, wah ini pemain biasa ya, tapi ini dibutuhin Juventus untuk pemain yang udah pernah di Serie A, udah tahu bagaimana juga lama di klub-klub Serie A, dan temannya Locatelli waktu main di Sassuolo. Jadi ada beberapa pemain yang udah dikenal sama Boga di tim ini sebelum akhirnya Boga datang setengah musim loan ya. Apalagi dia kan Dybala ke Juve terbuka, nah itu gue setuju kalau ada dua kemungkinan. Tadi yang pertama setujunya kalau Dybala bisa menumbuhkan Deco menjadi cadangan. Yang kedua itu adalah kalau Dybala yang tadinya nggak tinggi banget gitu. Sekarang kalau ditanya kenapa gue setuju sama Dybala, karena sampai kemarin kalau memang kalian ada yang masuk di WhatsApp, Halo teman-teman Juventini, diskusi kita kali ini ngomongin tentang Boga yang dipermanenin nih, dan Dybala yang bakal comeback ke home atau ke Turin. Sama ada sedikit kabar dari Piala Dunia. Oke, mungkin kalian masih asing ya sama aku. Sebelumnya, kenalin dulu, aku host baru di Suara Juventini. Halo semuanya, kenalin, nama aku Evelyn. Dan kali ini aku nggak sendiri nih. Kita ditemenin sama dua narasumber yang analisisnya selalu tajam. Mungkin boleh kenalan dulu nih dari abang yang pakai jaket dulu nih. Halo fans suara Juventini, perkenalkan gua Adi Juventini dari Tangerang. Oke, salam kenal Bang Adi. Oke, selanjutnya ada abang yang pakai jersey kita kali ini. halo semua subscriber Suara Juventini, salam kenal, nama gue Michael, gue dari Bekasi. Oke, halo Bang Michael. Oke, halo Bang Adi dan Bang Michael. Oke, karena aku host baru ya di sini, jadi mohon maaf banget nih ke Bang Adi sama Bang Michael kalau masih agak error-error sedikit nih diskusi kita kali ini. Aman, aman ya Aman, Bang Adi aman. ya. Ya, aman aja. Kalau Oke, kalau oke. kita juga udah bagus juga, kita ini jadi coach Justin. Oke, lanjut ya. Sebelum kita masuk nih ke diskusi kita kali ini, aku pengen promosiin grup membership kita dulu dong. Grup membership Suara Juventini. Nah, teman-teman bisa join di sana tuh. Satu lagi ya, aku mau promosiin QR kita. Jadi teman-teman bisa scan dan sumbang di sana. Supaya channel Suara Juventini tetap bisa eksis terus. Oke, kita langsung masuk ke topik pertama yang hangat banget. Juventus akhirnya resmi mengambil keputusan. Jeremy Boga dipermanenkan dari Nice, klausul 5 juta euro. Langsung diaktifkan sama manajemen Bianconeri. Setelah ngeliat performa impresifnya nih selama masa peminjaman, jujur, paruh kedua musim lalu Boga emang sempet nyuri perhatian lewat gol, assist, dan tusukan-tusukan mautnya yang bikin staf pelatih senyum-senyum. Nah, pertanyaannya nih sekarang, bukan lagi soal ditebus atau enggak, tapi bakal seberapa krusial sih peran dia musim depan? Mungkin pertanyaan pertama ini untuk Bang Adi dulu ya. Nih, aku mau tanya nih Bang, setelah statusnya resmi jadi pemain permanen, menurut Abang nih, apakah Jeremy Boga bakal dapat menit bermain yang jauh lebih banyak di musim depan? Dan melihat tactical Spallettinya, yang kemungkinan dia bakal digeser ke posisi atau peran baru biar potensi aslinya makin meledak. Gimana nih pandangan menurut Bang Adi? Oh, oke, terima kasih Evelyn. Ini kalau soal Jeremy Boga ya, kan sebenarnya datang sebagai pemain backup dari Kenan Yildiz. Jadi kalau kita membeli pemain yang notabene untuk cadangannya Yildiz ya, wajar sih kalau kita pilihnya Boga ini. Pertama harganya murah 5 juta euro.
Serie A proven karena pernah main di Sassuolo gitu. Jadi secara harga dan kualitas juga mungkin 5 juta euro bagi kita, wah ini pemain biasa, tapi ini yang dibutuhin Juventus untuk pemain yang udah pernah di Serie A, udah tahu bagaimana juga lama di klub-klub Serie A, dan tambahnya Locatelli waktu main di Sassuolo, jadi ada beberapa pemain yang udah dikenal sama Boga di tim ini sebelum akhirnya Boga datang setengah musim loan ya. Apalagi dia akan main di musim depan full 1 musim. Nah, ini yang jadi problem adalah kalau soal menit bermain, gua ngelihatnya bahwa Boga hanya sebagai super sub, jadi babak kedua atau ketika Juve lagi di fase-fase apa namanya, pertandingan-pertandingan yang ketat, sehingga kita harus apa kapan Illich harus dicarangin dan Boga harus starter. Jadi ada match-match tertentu yang Boga akan bisa main sebagai starter. Tapi kalau overall Boga akan sebagai backup. Jadi nggak akan punya waktu yang banyak, harapan yang kita harapin gitu ya. Karena kalaupun kita nanti beli tidak punya striker baru, mungkin Boga akan bisa main di lini depan. Tapi gue nggak yakin bahwa Boga ini adalah transfer terakhir Juventus, atau Boga ini kita nggak mungkin membeli pemain lain, tidak beli pemain lagi setelah Boga nanti. Jadi ya Boga hanya just sebagai backup, di mana ya untuk membeli pemain backup Yildiz tentu yang kualitasnya setara, tentu harganya masih mahal. Jadi dengan Boga yang at least 29 tahun umurnya, itu jadi lebih murah lah buat Juventus. Apalagi statusnya backup. Ya, Yildiz butuh banget backup karena musim lalu Yildiz hampir setengah musim nggak punya backup, dan Tudor dan Spalletti pun sempat tidak pernah rotasi Yildiz karena kita nggak punya backup yang setara. Ini yang jadi problem Juventus struggle di musim lalu karena Yildiznya kelelahan di akhir musim. Pertengahan Januari Yildiz itu udah mulai udah inkonsisten. Kenapa? Karena dia nggak punya backup. Juve nggak bisa istirahatin dia karena semua game butuh Yildiz gitu. Dan dengan datangnya Boga ngisi kekosongan itu, walaupun ya mungkin secara kualitas nggak sebaik Fernandes, tapi ya untuk Serie A dan untuk Europa League ya cukuplah Boga ini buat sebagai deputinya Fernandes. Kalaupun nanti dirubah posisinya, gue nggak yakin posisi mana yang mau diambil, karena kalaupun dia mau main di striker, sempat dicoba sama tim di striker, ya kalau kita dapat striker bagus, ya Boga akan main di posisi striker gitu gitu aja. Jadi ya Boga still backup, ya backup still backup, dan menit bermain ya tergantung dengan pemain utamanya seperti apa gitu. Oke, Bang Adi, thank you banget untuk pendapatnya. Wah, luar biasa banget ya pendapatnya Bang Adi malam ini. Baik, mungkin kita lanjut ke Bang Michael nih. Nah, kalau menurut Bang Michael nih, kalau Abang flashback ke kontribusi Boga nih kemarin, menurut Abang nih, keputusan nebus 5 juta euro ini udah bener-bener tepat dan worth it nggak? Atau jangan-jangan Juventus sebenarnya punya opsi winger lain yang lebih oke? Jadi penebusan Boga ini kesannya agak buru-buru dan nggak terlalu mendesak. Mungkin boleh dibantu jawab nih, Bang Michael. Oke, thank you Evelyn pertanyaannya. Jadi kalau ditanya penebusan Boga ini bagus atau enggak ya, kalau gue sih bilangnya ya bagus gitu, memang sudah tepat. Karena kalau melihat performa di apa namanya kemarin dia 6 bulan itu memang bahkan kita nggak nyangka ya, ternyata dia bisa langsung uh, nyetel gitu dengan formasinya Spalletti gitu. Kayak tadi juga Bang Adi bilang memang dia pasti sangat dibutuhkan buat super sub karena memang kita kan besok walaupun bukan UCL ya Bang Adi, tapi ya kita tetap main di Europa League gitu, di mana berarti kita main di 3 kompetisi gitu Evelyn. Jadi Boga ini sudah sangat tepat untuk membantu menutupi kalau Yildiz cedera, karena Yildiz kan masih 21 ya, jadi nggak boleh diforsir banget. Dan ya pastilah kita butuh butuh penggantian untuk Yildiz seperti itu. Dan juga kalau ngelihat Boga kemarin 5 apa 6 pertandingan terakhir gitu, dia tuh ditaruh di tengah Evelyn. Jadi kalau ngelihat Spalletti sih dia akan banyak memposisikan Boga di sisi kiri lawan. Tapi dia juga bisa, kalau kemarin kan kita kekurangan striker ya, dan Iya, bener. kebetulan nih nggak tahu nih, kayaknya kita juga belum ada striker ya, bisa-bisa juga Boga jadi striker nanti kalau kalau butuh butuh tambahan striker gitu. Jadi Boga sudah sangat tepat. Dan kalau pertanyaan kedua,
apakah ada opsi lain? Kalau ditanya ada, selalu kalau ditanya ada, cuman kalau ditanya duitnya ada, nggak ada. Ya itulah jeleknya kita sebagai Juventini. Ya udah kalau ditanya opsi mah ada, opsi pasti ada, cuman ya udah kita dengan pasrah dan seadanya aja lah ya. Boga udah bagus kok gitu. Gitu. Jadi apa namanya, summary gue ya, pembelian Boga sudah tepat untuk besok kita mengarungi musim baru di 3 kompetisi. Terutama kita memang harus mengincar UCL dan kalau bisa Coppa Italia gitu, Evelyn. Dan memang sebisa mungkin jauh di Europa League ya, karena kita sebenarnya kelasnya bukan di situ, tapi mau gimana. Dan yang kedua, kalau ditanya ada opsi lain, ada, tapi duit ente gitu, gitu Evelyn. Oke, jadi menurut Bang Michael nih, worth it ya nembus 5 juta untuk si Boga. Worth it. Jadi bener banget teman-teman. Kalau ditanya opsi lain, kita punya banyak banget opsi lain. Tapi nggak ada apa? Nggak ada dananya. Oke, jadi kita lanjut aja nih ke materi kedua nih. Nah, ini nih, rumor yang langsung bikin dada Juventus ini bergetar hebat. Nama Paulo Dybala mendadak muncul lagi di radar Juventus. Infonya nih, situasi kontrak La Gioia di Roma masih abu-abu nih, alias belum nemu kata sepakat. Begitu dengar celah ini, manajemen Juve kabarnya langsung pasang mata banget tuh. Memang belum ada obrolan serius sih, tapi denger nama Dybala dikaitin sama Juve lagi tuh rasanya kayak mantan terindah ngajak balikan gak sih? Nah, Juventus ini tuh kan langsung auto nostalgia. Kita tahu sendiri dong, Dybala bukan sekedar pemain. Dia pernah jadi ikon penentu trofi dan pencipta momen magis di Allianz Stadium. Jadi, kalau peluang ini beneran ada di depan mata, kita harus gimana nih? Mungkin ini pertanyaan untuk Bang Adi sama Bang Michael ya. Jadi kita lempar langsung ke Bang Adi sama Bang Michael sekaligus deh. Kalau pintu nih, buat bawa pulang Paulo Dybala beneran kebuka lebar, apakah Juventus wajib gaspol buat mewujudkan reuni ini? Atau ada kalanya sebuah kisah indah itu emang lebih baik tetap jadi kenangan manis? Dan Juve mending fokus sama proyek masa depan tanpa harus tengok ke belakang lagi? Atau gimana nih? Tim nostalgia atau tim move on? Mungkin dari Bang Adi duluan deh. Ya, makasih Evelyn. Dybala ya, kalau gua eh Dybala pemain bagus, iya pemain bagus untuk mungkin 5 sampai 6 tahun yang lalu gitu, tapi bukan untuk yang sekarang. Dengan kondisi fisik yang tidak lagi prima seperti sebelumnya yang waktu di masa prime di Juventus, tentu iya, kita beresiko lah kalau pengen nostalgia, wah ini pemain jago, ya jago itu dulu gitu. Ini sekarang kita udah move on di mana tim udah punya center of projectnya Kenan Yildiz. Ya kita cuma cari pemain yang mendukung aja, bukan mencari pemain yang untuk menyaingi eh, si Starboy ini di Juventus gitu. Kalau kita mau nyari berharap Dybala menurunkan ego atau tidak apa tidak jadi spotlight seperti Yildiz, ya mungkin sebagian orang berharap bisa seperti itu. Kalau gua enggak, di balak jadi spotlight di Juventus ketika dia akan kembali ke tim ini, karena semua media akan media lebih cuan beritain Dybala daripada Kenan Yildiz gitu. Ya ini yang jadi problem nanti di Juventus. Kalau gua di ya di balik skill yang jago saat itu ya, kalau sekarang mah udah injury prone juga. Ya gue rasa Juve nggak harus nostalgia sih. Kita pasti bisa cari pemain lain yang mungkin pemain yang emang cocok dibutuhin sama profilnya Spalletti daripada memaksakan nostalgia di sebelum-sebelumnya. Karena kita pernah Morata, kita pernah siapa lagi Martin Caceres, kita pernah balikin pemain-pemain seperti itu yang akhirnya ya mungkin ada bagusnya, untuk saat ini Juve tidak fokus ke pemain yang udah mantan pemain terus balik lagi gitu, karena kita butuh apa namanya ngebikin eh, tim baru yang dimana around Yildiz, di mana ya kita cari pemain-pemain yang memang cocok buat playstyle yang pelatih dan cocok untuk
Yildiz gitu. Jadi cocok untuk bermain sama Yildiz ini yang kita butuhin gitu. Daripada kita membeli pemain baru terasa lama yang kualitasnya ya udah nggak kayak rasa lama lagi. Ini kualitasnya udah baru. Ini Dybala versi baru bukan Dybala versi 2016, 2017, 2018 atau waktu dia masa dia prime di Juventus itu bukan Dybala seperti itu lagi yang kita lihat sekarang ini gitu. Jadi kalau gua ya kalau emang dia kembali apakah dia mau jadi cadangan kan enggak juga gitu. Main kelas Dybala cadangan gitu kan kita balikin lagi gitu kan nggak agak-agak nggak make sense gitu. Kalau gua lebih milih ya beli pemain baru aja lah. Stop lah CLBK karena CLBK pelatih Juve itu paling hobi CLBK pelatih CLBK pemain gitu. Ya mungkin ada yang bagus, tapi kalau banyak flopnya juga percuma gitu karena kan 2.0 ini nggak semuanya bagus gitu, Evelyn. Oke, jadi Bang Adi tim move on ya. Iya betul, tim move on. Cari pemain lain. Oke, jadi Bang Adi termasuk tim move on nih teman-teman. Mungkin kita denger nih pendapat dari Abang Michael. Dia termasuk tim move on atau tim nostalgia nih. Oke, silahkan Bang Michael. Oke, thank you ya Colin untuk kesempatannya. Nah, kalau gue agak nggak setuju sama Bang Adi, mungkin untuk pekelas Dybala sekarang memang sudah bukan di 2016, di 2017 ya, di peaknya dia seperti itu. Mungkin yang gue nggak setujunya adalah kalau Dybala ke Juve terbuka, nah itu gue setuju kalau ada dua kemungkinan. Tadi yang pertama setujunya kalau Dybala bisa menurunkan Deco menjadi cadangan. Yang kedua itu adalah kalau Dybala ya gajinya nggak tinggi-tinggi banget gitu. Sekarang kalau ditanya kenapa gue setuju sama Dybala karena sampai kemarin kalau memang kalian ada yang masuk di WhatsApp, kita tuh selalu kekurangan opsi AMF, which is ini posisi Dybala seperti itu. Mungkin ada kayak McKennie, ada kayak uh, Cop Mainers gitu. Tapi kalau ditanya siapa yang akan lebih cocok di IMF ya sudah pasti Dybala kayak gitu. Kalau ditanya memang harus spotlight ke Yildiz, ya kita memang setuju. Makanya tadi gue juga harus Dybala nih harus bisa menurunkan ego. Dia harus bisa menjadi supporting untuk si Yildiz. Tapi kalau ditanya untuk kebutuhan tim, gue rasa Dybala masih bisa ya sebagai super sub atau jika memang udah buntu kayak gitu. Dan ketiga yang gue setuju karena kita ini nggak ada free taker ataupun penalty taker yang kita nontonnya nih pede nih ngegolin gitu. Karena kemarin oke Locatelli penalti jago, corner iya, tapi kita nih jarang banget ngegolin dari tendangan bebas. Even umpan seperti itu. Jadi kalau umpan masih ada Cambiaso, tapi untuk free kick taker langsung nggak ada kayak gitu. Kemarin kita sampai ketawa karena Locatelli udah di depan gawang, tendangan bebasnya malah ke bawah seperti itu Evelyn. Jadi tetap ada poin plusnya di bala, tapi dengan syarat dan ketentuan yang berlaku tadi, terutama di masalah gaji dan ego tadi, karena kita sebagai fans Juventus ini berharap tetap Yildiz yang harus menjadi uh, tumpuan pertama kita gitu, bukan di bala, tapi untuk membantu ketika kita mentok karena musim-musim lalu itu mentok terus ya kita butuh pemain seperti Dybala dan kedua ya jangan sampai dia gajinya gede karena kita sudah diuntungkan dengan kalau memang dia nggak ada udah nggak perpanjang kontrak ya bisa beli dengan harga yang murah karena dengan itu mungkin nanti Douglas Luiz bisa dijual masih ada Arthur dan masih ada Cop Miners yang kalau emang mereka bertiga keluar ya Dybala bisa menjadi opsi mungkin bukan yang opsi utama tapi bisa menjadi opsi kalau kalau memang udah tidak ada lagi pemainnya sudah tidak ada kita incar seperti itu. Oke, jadi Bang Michael ini ya tim yang mau nostalgia sama Dybala. Oke, jadi kita punya dua pendapat dari Bang Adi dan Michael. Yang satu tim move on, yang satu lagi tim nostalgia. Nah, kalau teman-teman termasuk tim apa nih? Tim move on atau tim nostalgia? Oke, terakhir kita geser ke panggung terakbar di bumi. Piala Dunia 2026. Nasib para penggawa Bianconeri di sana benar-benar berwarna banget. Ada yang senyum lebar, ada yang harus angkat koper duluan. Kabar paling gokil datang dari Jonathan David, striker Kanada. Kita ini ngamuk
sukses borong hat-trick dan bawa Kanada kita ini terbang tinggi ke babak berikutnya. Mantap banget dong. Nasib mujur juga didapat Weston McKennie yang jadi dinamo penting di lini tengah Amerika Serikat sampai sukses lolos dari fase grup. Tapi nasib apes harus menimpa wonderkid kita. Kenan Yildiz digadang-gadang bakal jadi rising star di turnamen ini. Turki malah harus kalah 0-1 dari Paraguay dan resmi tersingkir setelah kalah 2 kali beruntun. Sedih banget. Petualangan Yildiz harus selesai lebih cepat. Nah, mungkin langsung aja ya ini pertanyaannya untuk Bang Michael sama Bang Adi. Melihat dinamika ini nih, gimana nih Bang Michael dan Bang Adi menilai performa trio Juve di Piala Dunia sejauh ini? Apakah Jonathan David dan Mike Nee bisa dibilang sebagai pemain Juve yang paling pinter lah manfaatin panggung di dunia buat naikin reputasi mereka? Dan khusus buat Kenan Yildiz, apakah gugurnya Turki ini bakal ngerusak mental dan kepercayaan diri dia sebagai pemain muda? Atau justru ini jadi tamparan berharga buat proses pendewasaan karirnya? Mangga diulas nih, mungkin mulai dari Bang Michael dulu nih kali ini. Silahkan Bang Michael. Oke, thank you, Evelyn. Nah, kalau ditanya ya, gue sebenarnya kalau kalau dibilang agak kasihan sih sama Yildiz itu, kayak dia bukan nggak bersinar, tapi mungkin memang kurang beruntung aja dengan timnya dan lawan-lawannya di Piala Dunia ini. Karena balik lagi, kalau ditanya Kanada kan kemarin dia satu grup sama, bukan kemarin ya, hari ini, sekarang tuh dia satu grup sama Bosnia, Qatar dan Switzerland, di mana itu jauh lebih mudah dibandingkan Yildiz. Kayak kemarin Yildiz itu dia susah payah melawan Paraguay, ya kita tahulah kalau Amerika Selatan ini kan memang daya juangnya tinggi ya, di mana juga nggak tahu penyerang Turki kemarin yang nomor 9 itu jelek banget mainnya. Dan kalau untuk USA ya kita lihat memang skuadnya jauh lebih merata dibanding Turki kayak gitu. Dan kebetulan mereka ini ketemunya sama si Yildiz kayak gitu. Dan untuk karena kemarin juga sebenarnya kalau tanya Turki lawan USA kemarin, Turki lawan Australia kemarin, Turki sebenarnya nomor nomor pertama gitu, diunggulkan lawan Australia. Tapi ya mungkin kalau dilihat strategi Montella ini nggak cocok lah buat timnas Turki, makanya kemarin mereka kalah. Bahkan kalahnya juga kalau dibilang telak, kalau 2-0 untuk skor mungkin nggak telak, tapi kalau melihat kualitas Australia sebenarnya itu telak gitu, 2-0, di mana skuad Australia nggak kayak 2006 yang diisi pemain bagus. Turki yang sekarang malah lagi naik, bahkan ada backnya Demiral, jadi ya nggak kelihatan aja Yildiz kayak gitu. Sedangkan USA dengan skuad yang berimbang dengan eh, apa namanya, mereka host juga, mungkin mereka ada meningkatkan semangat gitu, terutama untuk McKennie kayak gitu kan. Dan kemarin juga si siapa namanya, Jonathan David ya kebetulan hat trick, kebetulan karena mungkin juga di Kanada ya nggak ada ekspektasi yang berlebih buat mereka gitu. Jadi mungkin ada berbagai macam faktor kenapa pemain bisa bersinar kayak gitu, karena kita tahu sebagai tadi Yildiz itu Starboy ya, dia ada tekanan untuk menjadi penentu di Turki. Walaupun dia dibantu Arda Güler, tapi ya tetap itu dia tekanan gitu, di umur 21 ini mungkin dia belum belum kuat dan lihat lawan. Dan lagi balik lagi ya, ternyata Amerika itu dan si siapa McKennie dengan si Jonathan David ya nggak ada tekanan dibanding Yildiz kayak gitu. Apalagi kita aja Jonathan David di Juve ngincer satu gol aja udah senang banget, ini bisa hat trick kayak gitu kan. Ya berarti memang ada hal nih di luar itu yang kita tidak tahu. Dan kalau menurut gue sih, yang sebagai juga main bola gitu ya, tekanan itu memang mempengaruhi, ya balik lagi ke mental pemain juga. Jadi kalau ditanya yang lagi bersinar mungkin Jonathan David dan McKennie, tapi untuk Yildiz ya mungkin ini memang pelajaran yang terbaik lah, agar di Piala Dunia 2030 dia bisa lebih matang. Dan di umurnya kan nanti di
2030 25 ke 26 ya, which is di situ dia harus menjadi lebih bersinar lagi. Mungkin untuk sekarang ya udah nggak ada kesempatan untuk rilis kayak gitu sih, Evelyn. Oke, terima kasih Bang Michael. Ya, mungkin ya dengan adanya kejadian ini mungkin bisa jadi proses pembelajaran banget nih bagi Kenan Yildiz. Oke, kita lanjut ya ke Bang Adi. Nah, kalau menurut Bang Adi gimana nih kita? Silahkan Bang Adi. Nah, sebenarnya kalau kayak Jonathan David terus Weston McKennie itu kan karena mereka main di timnas negara yang tuan rumah ya. Jadi secara sorotan itu ya besar ke mereka gitu karena kita ya namanya tuan rumah mainnya juga di sana. Jadi hampir semua sorotan media internasional itu pasti kedua negara itu gitu. Walaupun secara kualitas squad bukanlah yang top-top banget gitu di antara peserta yang lain gitu. Tapi ya emang gua prediksi sebenarnya awalnya pengen kuda hitam itu Turki ya karena ada beberapa pemain yang potensial termasuk juga di sana gitu. Tapi sebenarnya dari kualifikasi Turki ini kan nggak bagus-bagus amat ya. Sebenarnya ketika Montella main taktik yang sama yang seperti main dua game itu kan itu yang dibantai Spanyol 0-6 itu dengan cara main seperti itu. Dan gue nggak ngerti dia main formasi sistem yang sama untuk main di dua game yang lawannya tuh ini bukan lawan di Eropa, ini tim-tim Asia yang rasa rasa Eropa kayak Australia yang cara mainnya tinggi gede, pemainnya tinggi-tinggi semua, artinya lebih banyak ke fisikal. Paraguay, Amerika Latin tuh cara mainnya emang pasti fisikal gitu. Dia main dengan cara yang bola-bola pendek muter-muter-muter. Ya, itulah namanya jadi muter-muter aja, jadi muter-muter FC. Dia nggak ada plan sama sekali, penguasaan bola banyak gitu. Jadi kita ngeliat Yildiz kayak, wah ini Yildiz kok kayak main di Juve versi Thiago Motta ya, cuma muter-muter doang tapi nggak bisa syuting. Jadi yang ini yang jadi problem Turki di akhirnya harus menangis di Piala kali ini ya. Ya, ya ini mungkin jadi pelajaran buat Yilis bahwa ya sepak bola itu kejam gitu. Sekali kekalahan, satu kali kesalahan ya efeknya akan kegagalan. Jadi nggak bisa dalam dalam masa-masa usia 1 tahun ini emang bebannya berat banget. Apalagi di sana kan besar banget ada Guler, ada Kenan Yildiz, bahkan ada pemain senior kayak Hakan Calhanoglu. Ini yang jadi apa ya sorotan besar lah buat Turki bahwa ini calon kuda hitam nih gitu. Ternyata nggak semudah itu gitu untuk main di eh, apa nama panggung sebesar Piala Dunia gitu. Jadi mungkin buat Yildiz mungkin persiapanlah mental buat Juventus dan persiapan untuk fight untuk menuju 2028 nanti 2 tahun lagi ya sebelum menuju Pildun 2030. Kalau dari gua untuk yang dua kayak McKennie sama Jonathan David ya ini emang udah possibility pasti mereka inti lah di timnya gitu karena ya mereka main di Juventus dan itu main di Eropa dan main negaranya Amerika Serikat dan Kanada ini bukan negara top yang bisa jadi juara di Piala Dunia jadi kalau mereka bisa perform ya itu nggak udah pasti ekspektasi orang itu pasti dia perform lah karena nggak mungkin lu udah main di negara kayak gini terutama Amerika yang bukan negara sepak bola ya Weston McKennie kalau nggak perform ya agak aneh gitu gitu. Kalau tadi McKennie ini mainnya di Brazil gitu ya atau Spanyol. Nah mungkin ceritanya kalau untuk McKennie, Jonathan David yang nyetak hat trick lawan Qatar 9 pemain itu wah heboh bahkan disamain dengan rekornya Paolo Rossi tahun 1982 gitu hat trick di sebagai pemain Juventus itu mungkin kebanggaan buat Jonathan David dan kebanggaan buat Juventus ini bahwa harga dia akan naik dan akan ada tim yang mau membeli dia di summer transfer ini yang gue harapin bahwa ya lu main bagus di Piala Dunia harapannya pertama naikin harga yang kedua ya lu ada yang beli buat lu gitu nah ya kita butuh tambahan dana dari penjualan pemain terutama pemain-pemain yang ada di Piala Dunia ini dan masuk daftar jual Juventus kayak Koop Miners di Belanda gitu kan Jonathan David di eh, Kanada dan mungkin Weston McKennie ini kalau dia ada tim yang mau membeli dia mungkin Juve lepas juga ya, gitu. Mungkin yang untouchable itu cuman Ilis doang dari pemain yang di squad Piala dari Juventus gitu. Jadi ya kalau gue lihat pemain-pemain yang ada di ini ya ya bagus-bagus lah kalian mainnya. Siapa tahu ada tim yang mau beli kalian dan pindah dari Juventus gitu. Karena Juventus tidak butuh tenaga Anda tapi butuh uang dari penjualan Anda gitu. Nah, oke, makasih Bang Adi untuk pendapatnya malam ini ya. Dan mungkin ya, pemain Juventus ya bisa kali ya manfaatin nih Piala Dunia buat naikin reputasi mereka lah. Siapa tahu mungkin ada yang mau beli mereka kan. Oke, mungkin nih sebagai penutup nih dari Bang Adi dan Bang Michael, gimana nih kesannya atau gimana nih atau yang mau disampaikan ke Juventini malam ini nih, simpulannya malam ini. Mungkin bisa ya dari Bang Michael kita dengerin. Oke, jadi
Thank you Evelyn. Jadi untuk kesimpulannya ya tadi Jeremy Boga ya pilihan tepat karena memang kita tidak punya kemampuan untuk membeli opsi lain, dan kedua untuk Dybala ya kalau memang bisa dibeli dengan harga yang murah dan gaji yang murah, why not seperti itu, karena kalau gue lihat mentalnya bukan kayak Pogba gitu kan. Dan yang ketiga untuk Yildiz, benar tadi kata Bang Adi, dia jadi punya kesempatan beristirahat untuk yang cukup banyak karena kemarin kan Yildiz banyak banget dimainin di Juve dengan cedera dia juga cukup berat sebenarnya sebelum ke Piala Dunia ini. Jadi mungkin ini juga salah satu hal yang bagus untuk kita Juventus ini agar Yildiz bisa menatap musim 2026-2027 yang 100% kayak gitu, karena kita sangat-sangat membutuhkan kemampuan Yildiz di musim depan. Dan untuk ya McKennie sama David ya kita sebagai Juventus ini mendoakan yang terbaik lah, semoga mereka melangkah jauh di Piala Dunia ini sebagai kuda hitam gitu. Oke, terima kasih Bang Michael. Ya, kita doain aja deh yang terbaik ya untuk Juventus kita ini. Mungkin kalau dari Bang Adi nih, ada yang mau disampaikan nggak Bang? Kita silahkan nih ke Bang Adi. Intinya gini, kita butuh super sub dan Boga sebagai jawaban super sub karena ya baik lagi pemain yang setengah musim main di Juventus tentu ya emang udah cocok lah buat main di sini gitu. Karena ya dia udah tahu culture-nya seperti apa, adaptasi taktiknya seperti apa gitu. Ya kalau untuk Paulo Dybala, gue rasa bahwa udah saatnya Juve move on dan stop yang namanya CLBK CLBK karena udah sering banget gitu ya. Dan ya untuk pemain-pemain yang di Piala Dunia ya mungkin kecuali Yildiz yang saat ini udah persiapan mau pulang pulang kampung gitu. Yang lainnya ya tetap bermainlah selevel kalian semoga dan kalian ada yang mau gitu. Ya harapan gue Jonathan David kan siapa tahu ada yang mau beli gitu kan kita nggak tahu dengan hat trick seperti ini. Apalagi Cup Miners tiba-tiba mungkin ada yang mau beli. Jadi ya kita pemain itu show untuk negaranya dan Juve bisa show pemain-pemain itu buat di etalase dagangan-dagangannya Juventus gitu. Jadi itu yang harus apa namanya diutamakan nama Juventus saat ini pemain-pemain yang ada di etalase penjualan dan pemain itu ada di Piala Dunia gitu. Ya kecuali mungkin Bremer ya yang nggak pernah Ya, belum pernah main sampai saat ini. Jadi kita nggak bisa nonton Bremer tapi Koop Meiners, J David, McKennie itu semuanya udah kita pernah nonton lah di timnasnya masing-masing di Piala Dunia. semoga mereka bertiga 150 juta. Amin. Amin. Dan semoga Juve ini ya jangan CLBK CLBK lagi. Udah deh, tim move on seperti Bang Ya. Adi. Oke, udah berakhir nih sesi kita kali ini. Makasih untuk Bang Adi sama Bang Michael. Oke, dan thank you buat teman-teman yang udah nonton kita kali ini. Jangan lupa like dan subscribe dan komen juga nih pendapat kalian gimana tentang diskusi kita malam ini. Sampai jumpa di konten selanjutnya. Aku akhiri, tapi sebelum itu aku yel dulu dong. Vilo, I love you nih. Bye! Forza Forza Juve. Forza Juve. Juve.